Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Duli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ada lagi satu mualaf lulusan ngaji cerdas. Kali ini dia memberikan testimoni mengenai imannya yang dulu ketika dia belum menjadi mualaf dan apa yang menyebabkan dia jadi mualaf. Nah, dalam videonya itu saya mendapatkan 3 poin mengenai alasan dia mualaf. Apakah itu? Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Saya pernah diskusi sebenarnya, bukan diskusi sih, ya ngobrol biasa sesama teman Kristen masalah Trinitas. Nah, Trinitas, tiba-tiba ngobrol masalah Trinitas ini, teman saya bilang, kok saya ragu ya? Kata dia gitu. Kenapa saya bisa ragu ya? Saya juga ikut ragu gitu loh. Iya, kok bisa ya? Tuhan itu ada 3, Allah, Bapa, Roh Kudus. Sementara di Alkitab itu menyatakan, di ulangan berapa gitu, bahwa mengatakan Allah itu Esa, tunggal. Gitu. Dan itu saya makin memantapkan diri, kok bisa Tuhan itu 3, sementara di Islam itu 1. Nah, di agama saya sebelumnya, ibadat seminggu sekali, tidak ada masalahnya ke gereja itu nggak seperti Islam, benar-benar tutup aurat. Jadi saya benar-benar ragu, kok bisa sih agama rumah Tuhan itu benar-benar tidak ada adab, tidak berbusana menutup aurat gitu loh. Sementara di Islam itu wajib berjilbab panjang, wajib berwudu. Jadi itu lebih meyakinkan saya lagi bahwa Islam itu sebenarnya agama yang benar. Cuma saya terus belajar selama setahun penuh, saya belajar memantapkan diri. Udah, Islam itu agama yang benar, yang hak, yang benar-benar yang diridhoi Allah. Seperti Allah mengatakan, sesungguhnya Islam agama yang diridhoi. Gimana nasib teman yang diskusi tadi? Nah, nasib dia itu malah sebenarnya jadi nggak masuk Islam juga dia. Nggak masuk Islam, cuma dia belum pernah bilang ragu. Ragu juga saya, tapi nggak masuk Islam ya mungkin. Allah udah ngasih hidayah, cuma dia nggak mengambil hidayahnya mungkin. Bahwa Islam itu memang mentauhidkan Allah. Dan setiap Islam dijamin masuk surga. Kata Rasulullah SAW, setiap hambaku pasti masuk surga katanya. Sementara untuk di agama sebelum saya, jaminannya sebenarnya jaminannya bukan jaminan dari nabinya, tapi dari Paulusnya sebenarnya kata-kata itu. Nah, Yesus sudah pernah mengatakan umat Kristen akan masuk surga. Karena memang ada Kristen dari dulu, adanya Muslim. Sementara Nabi Muhammad mengatakan Islam itu setiap umatmu akan masuk surga. Walaupun imannya sebiji jahroh. Alasan para mualaf itu ya tutu mulu ya, itu melulu. Tapi serba repot juga kita. Kalau nggak ditanggapi, nanti dianggap oleh orang lain bahwa itu benar. Jadi harus diluruskan pemahamannya yang keliru mengenai kekristenan. Saya yakin orang ini bukan Kristen. Dalam arti dia tidak menjadi Kristen yang sungguh-sungguh. Mungkin hanya Kristen KTP ya. Itu bisa dilihat dari apa yang dia sampaikan. Pertama, dia ragu akan imannya karena konsep Trinitas, di mana orang Kristen percaya kepada 3 Tuhan katanya. Sejak kapan orang Kristen percaya kepada 3 Tuhan? Tidak ada. Orang Kristen itu percaya kepada Allah yang esa. Tapi Allah yang esa itu punya firman dan juga roh. Jangan pernah membayangkan bahwa Allah itu tidak punya firman dan punya roh. Jadi Allah yang esa, Allah yang benar, Allah yang sebenarnya adalah Allah yang Trinitas. Nah, tadi yang lucu adalah ketika dia mengatakan bahwa Allah Trinitas itu adalah Allah Bapa dan Roh Kudus. Trinitas kok Allah Bapa dan Roh Kudus? Salah mas, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah 1, bukan 3 seperti yang mas sampaikan tadi itu. Karena Sang Bapa memiliki firman, di mana firman nih yang berinkarnasi menjadi manusia disebut Yesus ini, sudah sejak semula berdiam kekal di dalam Sang Bapa. Dan kemudian Allah juga punya roh, baik Bapa, firmannya Bapa dan rohnya Bapa itu adalah 1, bukan 3. Sama seperti saya ya, baik wujud saya, kemudian firman saya, dan juga roh saya adalah 1, bukan 3. Begitu loh mas, cara berpikirnya ya. Nah, kemudian tadi dia mengatakan, padahal di kitab Ulangan berapa gitu, saya lupa, di situ dikatakan bahwa Allah itu esa, tunggal. Nah, ini ya, ini adalah cara berpikir yang salah orang
yang Kristen tapi tidak pernah pergi ke gereja, tidak pernah mendengarkan pengajaran di gereja. Esa itu bukan satu tunggal, Mas. Saya sudah seringkali menjelaskan ini ya di dalam video saya. Esa di dalam bahasa Ibraninya itu ehad. Ehad itu adalah satu kesatuan. Jadi itu ya. Jadi ehad adalah satu kesatuan. Contoh, seperti satu tandan anggur. Dari satu, tapi di dalamnya itu ada beberapa buah anggur. Kemudian laki-laki dan perempuan menjadi satu di dalam Alkitab itu juga pakai ehad. Itu ya, satu keluarga juga ehad, Mas. Begitu, Mas. Bukan tunggal. Kalau tunggal itu namanya yahid, hanya satu saja, satu-satunya, si jindil itu namanya yahid di dalam Alkitab. Jadi orang Kristen punya Allah yang esa, yaitu Allah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jadi inilah Allah Tritunggal, bukan tiga. Jadi jangan dijumlah-jumlah begitu, nggak bisa, Mas. Yang kedua, dia tadi mengatakan demikian, agama sebelumnya itu, maksud dia agama Kristen itu ya, ibadahnya itu cuma seminggu sekali. Itu pun nggak tutup aurat, kata dia. Ini agama nggak punya adab, katanya. Wah, ngawur ini. Ini benar-benar bukan Kristen. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa orang Kristen ibadahnya cuma sekali seminggu. Kalau dia Kristen, harusnya dia tahu bahwa di dalam satu minggu itu ada beberapa kali ibadah. Semua gereja pasti ada beberapa kali ibadah. Itu maksud saya dalam kelompok-kelompok sel ya, baik ibadah pemuda, ibadah remaja, kaum ibu, kaum bapak, ataupun campur gitu ya, bapak dan ibu, ada PA, dan lain sebagainya, di luar ibadah minggu itu. Itu ada. Kemudian tergantung keluarga, Mas. Kalau memang keluarga itu orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mengikut Tuhan, dan haus akan kebenaran firman Tuhan, gitu ya, pasti dia juga punya ibadah dalam rumah tangga. Entah itu pagi, entah itu malam, gitu ya. Nah, juga tergantung pribadinya, gitu ya. Orang yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, pasti kalau pagi dia ada saat teduh, itu juga ibadah. Kemudian dia ada doa-doa yang lain dalam satu hari, itu juga ibadah. Nah, itu baru namanya orang Kristen. Ibadah sekali seminggu. Jangan-jangan ini ibadahnya setahun sekali. Pas Natal saja. Nah, kemudian dia katakan tadi itu, orang Kristen kalau ibadah nggak tutup aurat, nggak punya adab. Sejak kapan adab seseorang dinilai dari penampilannya, Mas? Sejak kapan adab seseorang dinilai dari pakaiannya, Mas? Kapan? Nggak pernah ada. Karena toh pada kenyataannya banyak orang yang penampilan menarik, pakaiannya tertutup gitu ya, tapi juga perilakunya merugikan orang lain. Banyak orang yang ngaku sebagai tokoh agama gitu ya, tiba-tiba santrinya atau muridnya ataupun jemaatnya gitu ya, tiba-tiba dalam tanda kutip diperlakukan yang tidak seharusnya gitu ya. Ada yang agamis penampilannya nipu orang gitu, Mas. Ada yang seperti itu. Jadi adab seseorang itu tidak ditentukan oleh pakaian dan penampilannya. Orang Kristen meskipun dia tidak wudhu gitu ya ketika dia ibadah, tapi dia juga mandi pakaian yang rapi gitu ya. Itu juga tertutup loh, Mas. Nggak, kecuali kalau dia ke gereja kemudian nggak pakai baju. Nah, itu lain cerita kalau seperti itu ya. Jadi itu ya, ketika kita beribadah, yang dilihat oleh Tuhan itu bukan caramu berpakaian ataupun menutupi tubuhmu. Ya memang itu penting, itu baik. Tapi yang paling penting adalah hatimu. Percuma kamu ibadah dengan pakaian yang tertutup begitu, tapi di dalam hatimu masih menyimpan dendam, amarah, kebencian, kepahitan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang lebih penting adalah Tuhan melihat hati dan niatmu dalam ibadah. Nah, yang ketiga, di dalam Islam
ada jaminan keselamatan. Tapi di dalam Kristen tidak ada. Itu semuanya hanya perkataan Paulus katanya. Ini lebih ngawur lagi. Ini ketahuan kalau dia tidak pernah baca Alkitab. Apa buktinya? Karena dia tidak tahu bahwa Yesus itu memberi jaminan keselamatan. Sebenarnya ada banyak ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu memberikan jaminan keselamatan. Tapi saya mau membaca satu saja perikop gitu ya. Dan saya rasa ini cukup untuk membuktikan bahwa Yesus memberikan jaminan keselamatan. Mari kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 30. Saya bacakan ya, simak baik-baik. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Apa yang Yesus katakan? Domba-dombaku mengenal suaraku, dan aku mengenal mereka. Gitu ya. Dan selanjutnya dikatakan bahwa aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Nah, ini artinya bahwa Yesus memberikan satu jaminan keselamatan kepada domba-dombanya, kepada orang yang mengikut dia, kepada orang yang percaya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Selanjutnya, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Nah, dipertegas ya. Jadi, dia tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Itu tandanya bahwa orang yang percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia tidak akan mengalami kematian selamanya di neraka. Ini Yesus sendiri loh yang ngomong ya. Jadi kalau jadi orang Kristen baca Alkitab, jangan cuma jadi pajangan. Atau jangan-jangan nggak punya Alkitab. Nah, selanjutnya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi orang yang sudah diberikan kepada Yesus gitu ya, Sang Putra, Sang Firman yang menjadi manusia, itu tidak akan dapat direbut oleh siapapun termasuk iblis. Ingat itu ya. Jadi, ada nggak jaminan keselamatan di dalam Yesus? Ada nggak Yesus berkata, dia memberikan jaminan keselamatan kepada orang yang mengikut dia? Ada. Ini buktinya. Makanya, kalau jadi Kristen itu, baca Alkitab, pergi ke gereja, ikut ibadah komsel, gitu ya, doa pribadi. Atau kalau enggak, ya mendengarkan pengajaran-pengajaran dari para hamba Tuhan yang benar gitu ya. Jangan sampai yang bidat-bidat yang didengarkan gitu. Supaya imanmu bertumbuh, pengetahuanmu bertambah gitu. Jangan jadi orang Kristen yang penting Kristen, sudah selesai KTP Kristen, selesai. Itu tidak betul. Sekian dari saya. Shalom, salam meras. Tuhan Yesus memberkati.